Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Lah, luar biasa tapi luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul kembali bersama untuk beribadah. Mari kita bangkit berdiri untuk siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku tantang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di bawah naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku tandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di dalam naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau telah menjadi penolongku di dalam naungan sayap-Mu. Jiwaku melekat kepadamu. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Haleluya. Thank you Lord. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang
mencari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari? Yes Lord, kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan menjadi nyanyian dari hati kami.
seruan dari jiwa kami Tuhan. Sebagaimana Daud mengatakannya Tuhan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengatakan kami butuh Engkau Tuhan, Kau yang paling tahu keadaan hati kami. Kalau kami sungguh-sungguh mengatakan kami butuh Engkau Tuhan, tentunya kami menjaga tangan kami untuk tetap bersih, hati kami tetap bersih Tuhan, dan hidup kami tetap kudus untuk kami boleh datang naik ke gunung Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa dan minta tolong kami. Tangan-Mu gak kurang panjang untuk menolong setiap kesulitan kami. Tapi seringkali yang menghalangi kami untuk datang kepada Engkau adalah dosa dan pelanggaran kami. Oleh karenanya Bapa, tahirkan kami dengan darah-Mu. Bersihkan kami dengan air hidup, yaitu firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh menjadi umat-Mu yang kudus dan yang layak. Amin. Datang mendekat Tuhan, karena kami rindu Tuhan melekat. Tidak puas kami datang untuk mendekat, kami rindu untuk datang melekat kepadamu. Kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Teduhkan hati kami, jernihkan pikiran kami, dan tertibkan Tuhan roh kami, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami. Mari Roh Kudus, bergeraklah, jamahlah kami, pakai setiap kebenaran firman Tuhan untuk menginsafkan kami. Ini waktu terbaik kami, ini waktu jam gembira kami. Kami minta Engkau yang menyatakan diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam Tuhan, dan kami percaya setiap yang mengimani firman-Mu, mereka akan mendapatkan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, kita kembali beribadah. Bapak Ibu, saudariku yang terkasih, saya percaya menjelang akhir tahun 2021 ini, Tuhan akan banyak berperkara dengan hati kita. Siapa yang percaya Tuhan akan banyak berperkara sama hati kita? Amin. Apa yang masih bengkok Tuhan akan luruskan. Apa yang masih tidak tepat Tuhan akan berikan ketepatan. Apa yang masih menyimpang ke kiri dan ke kanan, Tuhan akan fokuskan kita hanya kepada Tuhan.
Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan berkat apa yang orang terima, berkat apa yang Tuhan akan berikan bagi orang yang melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya berkat itu jangan selalu dikonotasikan dengan materi, dengan uang, dengan harta. Terlalu banyak berkat Tuhan yang lebih daripada itu. Jangan dibatasi berkat Tuhan. Jangan dikerdilkan pengertiannya. Kita harus masuk lebih dalam ke dalam pengertian yang benar, supaya kita mendapat gambaran yang menyeluruh, holistik, berkenaan tentang berkat Tuhan. Saudara harus percaya berkat sesungguhnya, harta sesungguhnya bukan di luar kita. Berkat itu sudah ada di dalam kita. Coba lihat orang kiri kananmu, katakan sama dia, kau adalah orang yang diberkati karena Yesus Kristus ada dalammu. Banyak orang capek, letih, lesu, beban berat karena mengejar berkat yang jauh lebih kecil daripada berkat yang dia sudah punya. Dia nggak sadar itu. Makanya Tuhan Yesus bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa akan ditambahkan dalam hidupmu. Kesadaran bahwa kita sudah memiliki berkat yang lebih besar daripada yang dicari oleh bangsa-bangsa itu sudah ada di dalam kita. Kesadaran itu yang seharusnya kita terus bangun. Consciousness itu sesungguhnya berkat yang Tuhan mau beri. Amin. Jadi Bapak Ibu, berkat apa sih yang orang terima ketika dia melekat sama Tuhan? Mari kita lihat di Mazmur 91. Saya cuma ambil tiga ayat 14, 15, 16. Tapi sebenarnya saudara harus baca keseluruhan dari Mazmur 91. Itu berkenaan tentang bagaimana orang benar menghadapi begitu banyak tantangannya, termasuk keadaannya yang hampir mirip situasinya seperti keadaan kita saat ini. Penyakit sampar, orang jatuh di sebelah kanan, 1.000 rebah di sebelah kanan, 10.000 rebah di sebelah kiri, betul? Tapi kita tidak takut bahaya, ya, ular naga kita akan injak dan malaikat Tuhan berlindung di sekeliling kita. Bahkan di awal pandemi 2020 kemarin, dengan Mazmur 91 itu Tuhan beri satu lagu pujian yang saya tulis, yang dikerjakan sama teman-teman di Jakarta dan di broadcast di YouTube, dan saya dapat report dari Hong Kong, dari China, dari Amerika. Lagu itu sangat memberkati banyak orang ketika pandemi lagi marak-maraknya, lagi tinggi-tingginya. Itu pujian yang menguatkan mereka. Bukankah satu kebahagiaan kalau kita punya berkat Tuhan yang kita terima cuma-cuma, kita berikan juga dengan cuma-cuma kepada saudara-saudara kita. Hari-hari ini sedang marak ya. Ada sedikit pembicaraan berkenaan tentang lagu-lagu pujian yang sekarang malah diminta untuk tidak di broadcast ataupun tidak dinyanyikan oleh gereja-gereja lain kecuali minta izin dan hak cipta. Ternyata orang sudah lupa bahwa berkat itu, talenta itu kita terima dengan cuma-cuma. Betul, ada undang-undang hak cipta. Itu untuk berkenaan bagaimana penghargaan terhadap kita yang menciptakan satu lagu ataupun produk yang lain. Tapi janganlah kita sebagai umat Tuhan sadar dengan firman Tuhan, kita terima cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Toh berkat kita tidak pernah berkurang. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Saya rindu kalau nanti tim pujian kita punya lagu-lagu baru, kita buat dengan baik,
Dan kita rindu seluruh gereja Tuhan, tubuh Kristus, umat Tuhan, bahkan orang yang belum percaya menikmati pujian itu hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, kita harus berpikir bahwa kita ini sudah diberkati. Coba katakan, aku sudah diberkati. Kan ada lagunya kan? Aku diberkati, aku dilimpahi. Ada amin? Sadar itu saudaraku. Kalau saudara nggak sadar itu, saudara akan capek terus ngejar yang berkat di luar ini. Nggak ada habis-habisnya. Ngejar yang di luar kita ini nggak akan ada habisnya. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana kita ini umat yang diberkati Tuhan kalau kita melekat sama Tuhan. Kita baca dari Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Dikatakan firman Tuhan, sudah sampai di situ saudaraku? Sudah pada sampai di situ? Kalau belum, lihat saja di depan. Ada di depan juga. Mari kita baca sama-sama. Saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil, ayat 16 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. Jadi saudara, ada pendahuluannya. Kalau di syair nyanyian terjemahan bahasa Palembang, kita baca sama-sama ya. Ini keren. Karena bahasa kita dewek. Mari kita budayakan bahasa kita dewek. Kita harus bangga kita tinggal di kota Palembang. Dan firman Tuhan sudah diterjemahkan dalam bahasa Palembang. Saudara mau sama-sama kita baca? Amin. 2, 3. Uji Allah, karena akulah yang Dia kasihi, mangko aku bakal nyelametkenyo. Terus aku bakal ngelindunginyo, karena Dia mengenal nama aku. Pas dia mekek sama aku bakal nyawabnya. Aku bakal nyertoinya di dalam kesesakan. Terus aku bakal bebaskenyo, juga mulyakenyo. Dengan umur panjang aku bakal muaskenyo. Terus aku bakal nyato ke sama dia keselamatan dari aku. Ada amin saudaraku. Kemarin saya sharing dengan salah satu pengusaha di kota ini tentang ini, dan dia sangat exciting. Dia bilang, "Pastor, tolong di-share dong sama aku." Nanti saya bilang sama Ibu Irma nanti semua yang sudah dikerjakan nanti di-share sama dia. Saya percaya makin banyak orang diberkati dengan apa yang kita kerjakan bersama-sama. Amin. Percaya saudaraku, walaupun kita gereja yang mungkin secara kuantitas tidak sebesar gereja-gereja yang lain, tapi kita harus percaya bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Berapapun, Tuhan gak lihat jumlah, Tuhan gak lihat besar kecil pelayanan kita, Tuhan lihat kesetiaan kita. Ada amin? Ya. Ada 2 kata kunci di dalam teks tadi. Yang pertama itu melekat, ya. Dalam bahasa Ibraninya itu kasyak. Artinya bahasa Inggrisnya itu to cling. To cling itu melekat. Ya. Ini digunakan untuk melukiskan sebuah hubungan cinta yang erat yang tidak terpisahkan. Jadi kalau kita ngomong, Tuhan aku mau melekat kepadamu, itu artinya saudara harus punya hubungan kasih, cinta kasih yang semakin dalam dengan Tuhan. Itu nggak cuman perkataan biasa di mulutmu. Karena dalam bahasa aslinya itu berbicara tentang melukiskan hubungan cinta. Saudara kalau baca
Kidung Agung, itulah gambaran kasih bagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Seperti gambaran bagaimana hubungan kasih suami dan istri. Kalau orang yang sudah menikah akan lebih mudah sebenarnya mengerti. Makanya kalau ketika bimbingan pernikahan, selalu saya bilang sama mereka, seperti Rasul Paulus katakan, rahasia ini besar. Hubungan suami istri itu berbicara tentang Kristus dengan jemaat. Orang yang menikah di dalam Kristus, seharusnya setelah dia menikah, dia lebih mengerti bagaimana membangun hubungan kasih, cinta kasih sama Tuhan. Harusnya makin dalam, semakin semangat melayani Tuhan. Semakin semangat melayani satu dengan yang lain. Karena dia akan mendapatkan pengalaman bersama dengan pasangannya sebagaimana pengalaman yang Tuhan nyatakan kepada jemaatnya. Kasih yang penuh dengan pengorbanan, kasih yang penuh dengan pengertian, kasih yang tidak bersyarat. Amin. Kasih yang agape, bukan kasih yang menuntut. Banyak pasangan keluarga saling menuntut. Berarti mereka belum mengerti kedewasaan di dalam mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi kata yang penting di dua kata penting di ayat 14, 15, 16 itu. Salah satunya melekat, itu kasyak dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Inggrisnya to cling, itu berbicara melukiskan hubungan cinta yang erat, yang tidak terpisahkan. Ya. Yang kedua, yang B, itu selain melekat, itu mengenal. Bahasa Ibraninya itu yada, artinya to know, mengetahui, pengetahuan yang membawa kita kepada pengenalan. Bukan hanya pengetahuan yang sampai di sini. Pengetahuan yang membawa kita ingin lebih mengenal Tuhan. Apa interpretasinya? Pengetahuan dan ingin mengenal lebih dalam. Ini artinya ada berapa makna? Ada 3 makna di situ. Mengetahui atau mengenal melalui apa? Observasi, pengamatan, peninjauan secara cermat, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadilah jemaat seperti jemaat Berea. Alkitab mencatat di kitab Wahyu ada 2 jemaat yang dipuji, Smyrna dan Philadelphia. Smyrna karena penderitaan mereka dan mereka bertahan di dalam penderitaan karena kebenaran. Philadelphia karena Tuhan melihat bagaimana mereka setia pegang firman Tuhan dan hidup dalam kasih persaudaraan. Halo? Tapi Berea kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, mereka dibilang jemaat yang dikenal baik hatinya. Saya nggak rindu jemaat ini dikenal karena banyak hal materi. Nggak rindu. Saya rindu jemaat ini ketika di luar sana orang akan ketemu saudara, dan ketika berbicara sama saya atau bertemu dengan saudara seimanmu yang lain, mereka akan ngomong, saudara itu saudara seimanmu ya? Itu teman satu gerejamu ya? Wah, hatinya baik banget ya. Jemaat ini seharusnya dikenal lebih baik hatinya karena pengenalan akan Kristus. Bukan lebih baik tim musiknya. Ujungnya apa kalau lebih baik tim musiknya? Bisa jadi orang-orang ini akan jadi sombong. Oh, lebih baik tim pelayanannya, tim ushernya. Bisa jadi sombong kita. Tapi kalau sudah berbicara lebih baik hatinya, itu berbicara karakter. Ada amin? Saudara mau sepakat dengan saya? Jemaat ini harus jadi jemaat yang dikenal orang lain di luar sana. Adalah jemaat yang lebih baik hatinya.
Bukan lebih baik gedungnya, bukan lebih baik alat musiknya, bukan lebih baik sound systemnya, bukan. Kalau itu ada, bagus, puji Tuhan. Tapi untuk apa kalau di luar sana kita justru banyak jadi batu sandungan? Oh, itu orang gereja ya? Tapi kok kayak gitu ya? Bisnis kok masih sikut-sikutan ya? Orang gereja ya? Kok dia sama saudaranya musuhan ya? Kita jadi batu sandungan, nggak jadi berkat. Tapi kalau orang sampai ngomong sama kita tentang saudara kita ataupun tentang jemaat kita, mereka bilang itu jemaat ini ya, gereja ini ya, orang-orangnya hatinya baik ya, suka nolong ya, tulus ya. Seneng nggak kita dengarnya? Karena itu berbicara karakter. Lalu yang kedua apa pengertian mengenal? Mengetahui, mengenal itu ingin mengetahui lebih lagi dan ingin mengenal lebih lagi melalui apa? Refleksi, thinking, perenungan, murmuring, diulang. Makanya Mazmur 1 katakan apa? Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan siang dan malam. Merenungkan itu bukan merenung kayak orang, maaf ngomong, kayak orang lamun, bukan. Merenungkan di situ artinya kalau orang Yahudi itu kalau diajar suruh merenungkan, mereka tuh sambil berkata-kata seperti domba yang lagi memamah makanannya. Domba tuh kalau makan nggak langsung ditelan. Domba itu makan, dia kunyah sampai lembut, nanti dia muntahin lagi. Terus dia makan, dia ambil sarinya. Sama waktu kita renungkan firman Tuhan, waktu kita renungkan kebaikan Tuhan, kita mengucapkan firman Tuhan. Seperti orang, kalau orang dulu bilang seperti ngedumel. Kayak ngomong dewek. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah engkau kalau kau bawa damai, karena kau disebut anak-anak Allah. Siapa yang sebut? Orang. Siapa yang sebut? Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Banyak orang Kristen ngaku, aku nih anak Tuhan. Tapi di luar anak hantu, saudara. Kelakuannya gak sesuai dengan pengakuannya. Gak bisa. Biarlah orang lain yang melihat kita. Ini orang bawa damai. Dia pasti anak Tuhan. Amin. Ya. Terus yang ketiga tuh ingin mengetahui, mengenal melalui apa? Pengalaman. Saya tanya waktu sekolah dulu, kalau pelajaran-pelajaran tertentu harus ada prakteknya nggak? Betul tidak? Saya ingat waktu SMP dulu praktek pertama itu bedah kodok. Oh, pelajaran biologi bedah kodok. Nggak mungkin kita ngomong kita mengenal Tuhan, tapi kita nggak pernah ngalamin Tuhan. Nggak pernah berjumpa dengan pribadinya. Itu tadi. Hanya orang yang bersih tangan dan bersih hatinya yang dapat naik ke gunung Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan itu bukan lihat fisik. Tapi waktu kita bertemu dengan Tuhan, kita tahu ada Tuhan yang sedang bersama dengan kita. Ada hadiratnya, ada jamahannya. Saudara merasakan bagaimana hangatnya hadirat Tuhan. Saudara merasakan apa tanda ada hadirat Tuhan? Ada apa? Hal kerajaan Allah berbicara apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Kalau Bapa di sorga mengunjungi kita, Dia bawa seluruh hadirat sorga nggak ke kita?
Apa hal kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita karena Roh Kudus. Waktu kita rasakan kebenaran itu seperti nyata di dalam hati kita. Seperti berbicara firman Tuhan itu di pikiran kita. Dan damai sejahtera Allah itu melimpah. Rasanya itu ingin mengucap syukur, ingin memuji Tuhan. Dan tiba-tiba dari mulut kita mengalir sukacita kita melalui pujian. Mengalir sukacita kita dengan kita mengatakan hal-hal yang tentang kebesaran Tuhan. Disitulah kita tahu Tuhan sedang melawat kita. Karena tidak satupun orang yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, betul? Kalau ngelihat secara fisiknya, nggak ada yang tahan. Musa aja cuma ngelihat punggungnya kok, betul? Waktu murid-murid Yesus lihat di bukit di gunung itu, transfigurasinya Tuhan Yesus, siapa dirinya, ditemui sama Musa dan Elia, apa yang mereka rasakan? Mungkin kalau sudah ada lagunya mereka nyanyi itu murid-murid 3 orang itu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Tapi kan belum ada. Makanya Petrus bilang, "Apa kami perlu bikin kemah di sini?" Betul? Saudara, percayalah, ketika saudara ngalamin Tuhan, saudara betah di dalam hadirat Tuhan. Waktu itu berjalan dengan begitu cepatnya. Nggak kerasa kita sedang berdoa, sedang memuji, sedang menyembah. 1 jam itu tidak terasa. Tapi kalau kita nggak ngalamin Tuhan, 5 menit kelamaan. Bilang sama sebelahmu, aku ngalamin itu. Aku sering ngalamin itu. Betul? Tapi waktu kita ngalamin Tuhan, ngalami lawatan Tuhan, tidak ada satupun yang dapat mengganggu kita, mendistract kita untuk berpikir yang lain. Kita senang berada di dalam hadiratnya. Jadi Bapak Ibu, ingat ya, mengenal itu bukan hanya sekadar ngomong. Kita harus observe, kita harus belajar, mengamati, merenungkan, dan rindu untuk Tuhan. Aku bukan hanya ingin ini jadi pengetahuan, aku ingin mengalaminya Tuhan. Aku gak ngerti sekarang Tuhan, bawa aku mengalaminya. Amin. Ada amin Bapak Ibu. Jadi saya percaya, barang siapa bergaul erat dengan Allah Bapa di sorga, ia akan mengalami dan mendapatkan berkatnya. Siapa yang percaya? Kalau kita membangun hubungan dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada bagian berkat kita. Ada upahnya bagi kita. Ibrani jelas sekali mengatakan, orang yang bersungguh hati mencari Dia, ada upahnya. Pertanyaannya sekarang, berkat apa yang diberikan Allah bagi mereka yang hidup bergaul erat dengannya? Dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, setidaknya Allah menyediakan 3 berkat. 3 berkat. Dan berkat itu adalah yang pertama. Pertama itu perlindungan. Nah, ini nama Pak Parlin ini kan perlindungan. Bahasa Batak itu kan perlindungan sebenarnya artinya. Betul ya Pak Parlin ya? Perlindungan. Ya, namamu perlindungan kan? Berarti harusnya dia jadi perlindungan bagi keluarganya. Nah, apa bagian dari perlindungan ini? Berkat apa yang dari firman Tuhan yang kita baca? Perlindungan apa? Yang pertama dikatakan, yang A, itu ayat 14-nya itu dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Apa yang diluputkan Allah dari hidup kita?
Saya suka satu baju ada tulisan di belakangnya. Saya pernah pasang foto profilnya itu di FB saya, di WA saya. Jika engkau baik-baik saja sampai hari ini, sadarilah Tuhan meluputkan banyak hal yang jahat dari hidupmu. Halo? Ada amin? Kalau saudara hari ini baik-baik saja hari ini, artinya Tuhan banyak meluputkan perkara yang tidak benar dalam hidupmu. Siapa contohnya? Ada contohnya. Daniel diluputkan dari maut ketika berada di gua singa, betul? Kalau saudara baca Daniel 6 ayat 20 sampai 25. Daniel karena melekat sama Tuhan, karena dia lebih takut sama Tuhan daripada kepada titah raja, dia harus mengambil keputusan yang sulit, betul? Dia kan Perdana Menteri. Tapi dia mengambil keputusan yang sulit. Karena apa? Karena dia lebih memilih untuk takut sama Tuhan. Kalau saudara baca Daniel 6 ayat 20-25, coba kita lihat Daniel 6 ayat 22 sampai 25. Dikatakan apa di situ? Waktu Daniel dimasukin gua singa, raja kan sebenarnya sedih ya. Karena raja tahu kan Daniel ini orang yang takut Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, betul? Dikatakan di ayat 20 itu, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Dia pikir dia sudah mati, Daniel itu. Mungkin kalau bahasa Palembangnya, Nil, masih hidup tak kau Nil? Oi Nil. Suaranya kan sayu, suara orang sayu gimana sih? Coba praktekin suara orang sayu. Suara orang yang lesu kan? Karena sebenarnya dia nggak tega sebenarnya. Karena dia tahu Daniel ini orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Bayangkan, sembah dengan tekun. Tahu nggak kenapa raja itu bilang sembah dengan tekun? Daniel itu ketika perintah raja disampaikan, dia kan pulang ke rumahnya. Terus dia buka jendelanya yang menghadap ke Yerusalem sebagai kiblat, betul? Dan dia dikatakan firman Tuhan apa? Nanti saudara gali sendiri, saudara baca sendiri di rumah. Dikatakan dia berdoa, dia menyembah Tuhan seperti biasa yang dia lakukan setiap hari. Artinya apa? Dia tekun. Kalau saudara baca Mazmur, orang zaman perjanjian lama itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu 7 kali. Kita boro-boro ya. Siapa yang di sini tiap hari 7 kali muji Tuhan? Ada nggak? Seharusnya kita lebih ya daripada orang perjanjian lama ya. Karena Yesus sudah dinyatakan. Kemenangan sudah di pihak kita. Harusnya setiap saat kita bisa memuji Tuhan ya. Kok malah orang perjanjian lama lebih tekun? Makanya dikatakan tekun. Karena raja tahu dia tekun. Apa yang membedakan orang gagal dan orang berhasil? Cuma satu, ketekunan. Persisten. Bukan modal. Banyak orang mau mulai bisnis tuh mikir modal dulu. Kau punya modal tapi kau nggak tekun, pasti nggak berhasil. Tapi kalaupun kau modalmu nggak banyak, tapi kau tekun mengerjakannya, suatu saat kau akan lihat buahnya.
Siapa di sini masih kerja di JM Group? Nggak ada ya? Nggak ada lagi ya? Yang mantan-mantannya ada ya? Pasti tahu lah cerita pendirinya kan? Tahu kan? Tekun jualan pertama apa? Hah? Telok di mana? Di bawah jembatan Ampera. 200 biji dia jual. Dia cerita pribadi sama saya. Kalau sekarang dia punya usaha sebesar itu, apa itu karena modal besar? Karena ketekunan. Ketekunan, iman, dan percaya. Dia bilang apa? Tiap hari Musa, kalau dia panggil saya Musa. Tiap hari Musa. Saya tuh naik sepeda ontel saya tuh, taruh telur di belakang. Dari rumah saya ke pasar 16 di bawah proyek. Kalau uang dulu kan ngomongnya proyek itu. Kalau uang sekarang, anak muda sekarang mana tahu proyek apa, proyek mana itu. Kalau uang zaman dulu yang 40 tahun ke atas pasti tahu proyek. Kalau ngomong proyek ya di bawah jembatan Ampera itu. Apa yang dia lakukan sepanjang perjalanan? Dia baru bertobat tahun 60-an itu, akhir 60-an itu. Cuma satu lagu yang dia hafal betul. Dan tiap pagi dia bawa sepeda itu sambil nyanyi lagu itu. Tahu lagunya apa? Saudara pasti ketawa kalau dengar. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya itu aja sepanjang perjalanan. Sampai ke lapaknya dia jualan. Itu masih bujangan dia. Makanya dapat istri yang hebat. Nih yang masih single-single. Kalau kau baru mulai usaha, belum punya istri, andalkan Tuhan. Sering-seringlah memuji Tuhan. Nanti usahamu dibesarin Tuhan, dapat pasangan hidup yang akan mendukung usahamu. Amin? Ada amin? Itu yang terjadi. Dan raja bilang apa? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja. Lihat, jawaban Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sama raja yang hukum aja sopan ya. Kalau wong Kristen sarang baru ditegur aja marah dia sama pemimpinnya. Pergilah kau. Dah galaklah dia, aku datang. Lihat, ini dihukum mati loh ini. Tahu jawabannya apa? Nih jawabannya, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Yang paling penting itu tidak bersalah di hadapan Tuhan. Walaupun dunia menghina kita, memfitnah kita, memojokkan kita, menyalahkan kita, kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus pasti bela kita. Nggak peduli siapapun yang memusuhi kita. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Betul nggak? Di Mazmur 91 ada kan pernyataan Tuhan mengirimkan malaikatnya berkeliling, berkemah di sekeliling orang benar. Betul? Ini terjadi. Amin. Saya nggak tahu tentang saudara ya. Tapi bagi saya percaya betul malaikat itu ada di sekitar saya. Saudara percaya nggak? Jangan-jangan kalau lewat pohon agak angker sedikit masih permisi. Permisi mbah, anak babi mau lewat. Lagi mau pipis, mau buang air kecil. Mbah, jangan ganggu ya mbah. Tapi kok kencingi kata mbah itu.
Kalau kita yakin malaikat Tuhan berkeliling berkemah atas kita, kita nggak akan punya rasa takut kemanapun kita pergi. Ya, yang pertama itu meluputkan, yang kedua itu apa? Kita lihat yang B. Dikatakan, maka aku akan meluputkannya. Lalu ayat 14 yang lanjutannya apa? Aku akan membentenginya. Siapa dulu kecil suka main benteng-bentengan? Nggak pernah ya main benteng. Yang generasi sekarang nggak tahu lagi main benteng seperti apa. Pernah? Pernah ya? Kalau habis nganu bentengnya ada musuhnya kejar. Giliran dikejar musuh yang baru, balik kemana? Ke benteng. Berani nggak musuhnya dekat kalau kita sudah nempel di benteng itu? Nggak berani. Sama sebenarnya gambarannya, waktu kita melekat sama Tuhan, Tuhan membentengin kita. Siapa musuh berani dekat kita? Karena kalau kita dekat benteng, kita pegang benteng, kita punya apa? Punya otoritas. Karena kalau dia makin dekat kita, kita kejar dia, dia harus lari. Saudara percaya nggak? Waktu kita melekat sama Tuhan, waktu kita lawan musuh kita, iblis kita lawan, setan kita lawan, dia harus, apa dikatakan firman Tuhan? Dia harus lari dari hadapanmu. Harus lari dia. Bukan kita yang lari. Musuh kita yang lari. Cerita siapa di bentengnya? Elisa. Elisa dan Gehazi di Dotan. Apa yang dilihat Gehazi waktu dia lihat bukit-bukit itu? Pertama, pasukan Aram itu sudah ngepung. Nak mati nian katanya. Elisa gawat ini. Mati nian gitu kali ini. Nggak baca, sudah di lembah dikelilingin musuh. Mati nian. Kata si Elisa, coba lihat lagi. Masih cak itulah. Pas dia tumpangin tangan kan ke matanya, suruh lihat lagi apa yang dia lihat. Malaikat tentara Tuhan berlaksa-laksa mengelilinginya. Orang Aram lihat mereka? Tidak. Siapa yang pernah baca buku tentang apa? Tentang dukun paling ditakutin di Afrika. Saya lupa bukunya apa itu. Mukendi. Dukun paling ditakutin di Afrika. Dia itu kalau lihat orang itu telanjang. Karena dia dukun. Dia punya kuasa gelap, dia bisa lihat orang itu telanjang. Suatu hari dia lihat pasangan suami istri. Dia lihat, kok nggak kelihatan ya? Kok terang aja ya? Kok kayak ada sinar terang mengelilingi orang dua ini ya? Dia lihat, kenapa kok kayak ini ya? Nggak seperti biasanya. Selama ini kalau dia lihat orang telanjang, dia lihat. Walaupun katanya orang itu Kristen, tapi nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, dia lihat telanjang. Tapi ini dua orang beda ya. Dia tanya tuh sama jinnya. Kenapa itu? Oh itu hamba Tuhan itu. Itu hambanya. Hambanya siapa? Itu raja dari segala raja. Loh, katanya, kata guru kita, si Om Lucy, Om apa tante sih dia tuh? Nggak tahu ya, nggak ada gendernya kan sebenarnya kan. Dia bisa jadi perempuan, dia bisa jadi laki kan. Kita punya kuasa yang paling hebat, kok ini nggak kelihatan? Pokoknya jangan kau ganggu, kata jinnya. Jangan diusik ini orang. Ternyata setelah dia bertobat, dia dihamba Tuhan, dia baru tahu bahwa setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya firman Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, sekelilingnya ada kemuliaan Tuhan. Malaikat Tuhan berkeliling berkemah atas orang itu. Kuasa gelap gak mampu mendekati.
Saudara percaya nggak ini? Apa ini dongeng? Apa ini cuma cerita dongeng di Alkitab? Cuman cerita biasa? Saudara percaya nggak bahwa firman itu ya dan amin bagi hidup kita? Kalau saudara percaya, saudara kemanapun saudara pergi, saudara mentalnya anak raja. Saudara nggak takut ngadepin apapun. Amin. Terus yang C, apa yang C? Perlindungannya apa? Allah akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Siapa yang disertai di dalam kesesakan? Ya Sadrak, Mesak, Abednego. Dimasukkan dapur perapian kan? Yang dipanaskan berapa kali? Lebih panas 7 kali. Orang yang melemparkan mereka pun mati. Orang nih yang lemparin mereka disuruh raja mati. Mereka bertiga di dalam situ dapur perapian. Raja lihat bukan bertiga, ada 4 orang di situ. Saya percaya itu siapa? Itu Yesus sendiri. Dulu kan belum dinyatakan kan? Seperti anak dewa dia bilang. Saudara tahu nggak? Orang tuh biasanya, kenapa saya kasih contoh ini dalam kesesakan? Nyesek nggak? Jawaban mereka apa waktu ditanya raja, kenapa kamu nggak sujud menyembah? Dia bilang, mereka kan bilang gini, kalaupun Allah yang kami sembah tidak bisa tolong kami tidak akan pernah menyembah kepada patung itu. Betul? Mereka punya keyakinan, betul? Tapi tetap aja kan dihukum kan? Nyesek nggak itu? Sebagai orang benar nyesek nggak? Kita sudah berlaku benar nih, tapi tetap aja harus ngadepin hal-hal yang membuat kita sepertinya kok seperti ini ya perlakuannya. Kok Tuhan nggak tolong ya sepertinya. Saudara tahu nggak kalau kebakaran orang itu mati bukan karena apinya duluan. Kalau yang generasinya saya pasti tahu pernah kejadian di Megaria kebakaran. Yang berapa 100-an lebih orang mati, betul? Itu mereka mati. Waktu teman saya, anak kedokteran Unsri, mereka kan ada koasnya itu, mereka praktek kan. Lihat mayat-mayatnya itu kan, yang sudah gosong itu. Hasil mereka apa? Pengamatan mereka. Ini orang-orang sudah mati, bukan karena terpanggang. Karena waktu dicek paru-parunya itu sudah mati, sudah duluan mati. Sudah nyesek duluan asap itu. Makanya siapa yang percaya? Waktu dalam kesesakan, jangan cari yang lain, cari Tuhan. Karena kalau kau sesak, kau diamkan, kau bisa mati. Imanmu bisa mati. Pengharapanmu bisa mati. Masa depanmu seolah-olah tertutup. Cari Tuhan. Berseru sama Tuhan. Kalaupun kelihatannya sepertinya pertolongannya itu belum kelihatan, tetaplah berseru sama Tuhan. Amin. Yang selanjutnya dikatakan apa? Apa yang menjadi berkatnya? Jawaban doa. Saudara percaya nggak jawaban doa itu berkat? Banyak orang mau cari berkat, tapi banyak orang nggak sungguh-sungguh berdoa. Saya pernah diajarin seorang pendoa syafaat waktu saya masih baru-baru bertobat. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, salah satu berkat Tuhan adalah ketika kau tekun berdoa. Kau akan melihat jawaban-jawaban Tuhan. Saya percaya makin banyak doa, makin banyak berkat dan jawaban Tuhan.
Firman Tuhan katakan bila orang yang melekat dan mengenal Allah itu berseru, apa janjinya? Ia akan menjawab. Saya tanya sama saudara, kalau Tuhan bilang tidak, itu juga jawaban enggak? Halo? Tapi banyak orang enggak mau dijawab Tuhan tidak. Akhirnya doanya ekstrim. Maksa Tuhan. Nggak bisa. Kalau Tuhan sudah jawab tidak, berarti Tuhan punya yang lain yang lebih baik yang kau butuhkan. Jangan kau paksa Tuhan dengan kemauanmu. Kalau Tuhan jawab tunggu, apa artinya? Kalau Tuhan jawab tunggu ya nak. Saya tanya nih sama orang tua ya. Kalau anak minta sesuatu, kita bilang tunggu. Artinya apa? Belum waktunya ya. Kalau saya mandangnya berbeda. Saya percaya waktu Tuhan bilang tunggu, Tuhan sedang menguji hatimu. Apakah betul-betul yang kau minta itu kau tekun memintanya? Atau cuman keinginan sesaat? Kau sungguh-sungguh gak memintanya? Kau tekun gak memintanya? Atau karena gak lihat jawabannya, baru sekali doa kau gak lihat jawabannya, kau berhenti? Siapa pendoa syafaat pertama yang dicatat Alkitab? Abraham. Berapa kali dia bargaining sama Tuhan? Tawar-menawar. Bersyafaat. Waktu dia bilang 50, kalau 45 gimana? Ada orang benar. Ya sudah kata Tuhan, kalau ada 45 aku nggak akan hukum. Tapi Tuhan kalau 40 gimana? Oke. Tanya lagi kan? Tahu berapa kali? Siapa yang tahu? Pernah ngitung? Berapa kali? Dia ngomong sama Tuhan itu berapa kali? 6 kali. Apa artinya? Artinya Tuhan melihat ketekunan. Sekarang saya mau tanya, masih ada nggak doa-doamu yang belum dijawab selama ini? Masih ada nggak doa yang belum dijawab? Saya tanya, masih ada nggak doa yang belum dijawab? Coba angkat tangan, ada nggak yang doanya belum dijawab? Jangan berhenti. Mungkin sudah, tapi pastor, udah sering tuh berapa kali? Ini loh, janji Tuhan apa tadi? Kalau dia berseru, Tuhan akan menjawab. Siapa yang percaya cepat atau lambat tahun ini saudara akan melihat jawaban-jawaban doamu? Saudara percaya enggak? Kalaupun belum dijawab Tuhan tahun ini, teruskan tahun depan kita doa. Sampai Tuhan menjawab. Kalau Tuhan bilang tidak, baru kita percaya Tuhan mau kerjakan yang lain. Amin? Ada amin saudaraku? Jadi Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, percayalah doamu pasti dijawab. Cepat atau lambat doamu pasti dijawab. Kita lihat contohnya siapa? Elia kan? Elia waktu doa ngadepin siapa? Oh ini langsung loh. Ini siaran langsung nih mereka ini. Lawannya siapa? Nabi-nabi siapa? Baal. Berapa banyak? 450. Tambah lagi nabi-nabinya Asyerah. Berapa banyak? 400. Jadi yang dihadapi ini banyak. Dia hanya seorang diri sebagai nabinya Tuhan. Apa yang dibilang Elia?
lajulah kamu duluan lah rame-rame. Panggillah Allah kau. Dipanggil kan sampai nore-nore, badannya sampai berdarah-darah kan, ditore kan. Kan sampai hari ini ada itu, ada budaya itu di daerah timur Persia itu, nore-nore badan itu. Ada. Nggak dijawab-jawab kan? Saudara baca ya, Elia tuh seperti ngenyek kata orang Jawa itu. Ayo panggil lagi Tuhanmu, kali lagi di pasar. Kali lagi di mall, kalau ada mall zaman dulu. Kali lagi jalan-jalan. Betul? Lalu waktu tidak terjadi apa-apa, giliran dia kan? Apa mesbah? Diairin air. Tahu nggak? Air pada saat itu sangat berharga. Karena lagi musim kemarau. Dia airin itu. Di parit-parit. Dipanggil Allah. Allah jawab dengan apa? Allah jawab dengan turunkan apa? Api. Semua persembahan itu dilalap sama api. Baru di situ bangsa Israel sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang terus menyertai hamba-hambanya yang setia. Amin. Saudara percaya kalau kita setia, Tuhan akan terus menyertai kita. Doamu akan dijawab. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 16-nya dikatakan, dengan umur panjang akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan darinya. Apa sih artinya? Mengenyangkan dengan panjang umur. Dengan panjang umur kukenyangkan. Panjang itu dalam bahasa Ibraninya di situ tuh orek, bukan tempe orek ya. Orek itu artinya panjang dan artinya itu bukan ukuran satuan. Orek di sini artinya bisa untuk selamanya. Dengan panjang umur kukenyangkan dia, kata Tuhan. Umur di sini tidak sekadar jumlah usia dalam bahasa aslinya. Umur di sini sekaligus berbicara kualitas hidup. Ada orang yang panjang umurnya, tapi hidupnya menderita, sengsara, nggak ngalamin kebaikan Tuhan. Yang ada penderitaan terus dalam hidupnya. Panjang tapi umurnya. Sedih gak? Panjang umur tapi menderita. Tapi orang yang melekat sama Tuhan, Tuhan janji gini, dengan panjang umur, ku kenyangkan. Artinya dalam bahasa aslinya tuh, ku puaskan orang itu. Dan bukan hanya dikenyangkan dengan kualitas-kualitas hidup, mengalami kebaikan Tuhan. Tapi janjinya, dia akan memperlihatkan keselamatan yang kekal dari dia. Seberapa banyak saudara mau percaya bahwa ini akan terjadi dalam hidupmu? Seberapa banyak saudara mau percaya bahwa ini akan terjadi dalam hidupmu? Nggak banyak kayaknya yang mau ngalamin ini. Saudara mau ngalamin ini? Siapa contohnya? Siapa sih umur panjang contohnya? Raja Hizkia. Raja Hizkia itu kan raja yang melekat sama Tuhan. Raja yang kenal nama Tuhan. Lalu Nabi Allah kan mengatakan kamu tuh sudah divonis akan mati. Bentar lagi akan mati. Betul nggak? Tapi Hizkia cari Tuhan kan? Karena dia tahu dia bisa bicara sama Tuhan yang hidup. Karena dia punya hubungan cinta sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan tambahkan usianya 15 tahun lagi. Dan Tuhan kasih tanda.
kita ada beberapa orang tua di sini. Mau nggak ditambahin Tuhan usianya? Bukan hanya ditambahin ya, kenyang. Jangan sudah tua ngomongnya gini sama anak cucunya. Aku nih kenyang, pahit terus hidup aku. Siapa yang mau nanti pas sudah tua, saudara bilang, aku nih udah puas. Udah menyaksikan banyak hal yang baik dari Tuhan. Saudara mau pada akhir hidup kita ngomong itu, aku udah puas. Kalaupun Tuhan tambah lagi usiaku, itu berarti kemurahan Tuhan. Amin. Siapa yang mau umurnya panjang? Oh, sedikit ya. Berarti saya harus siap-siap nih. Sekali lagi, siapa yang mau umurnya panjang? Amin. Panjang dan puas. Enak nggak kalau kita ini puas hidupnya? Siapa yang kalau makan di restoran, saudara makan nih, saudara puas, saudara marah-marah? Ada? Ada habis makan, wih lemak nian, wih mantap nian, woi panggil tukang masaknya tuh. Nggak ada, sambil marah-marah. Pasti ngomong, panggil waiters, ini yang masak kokinya ada? Ada, tolong dipanggil dong. Koki mungkin agak, biasa kalau koki langsung dipanggil itu kan agak takut dia. Kalau puas kita akan ngomong apa sama kokinya? Terima kasih, makanannya mantul. Tapi kalau orang nggak puas, bisa marah nggak dia? Bisa kecewa nggak dia? Sering nggak kita lihat orang nggak puas? Di tempat pesta pun sering saya lihat orang nggak puas. Udah makan nih, rendang dimakan, ayam dimakan, semua dimakan. Tapi pas sudah selesai makan, ngomong sama temannya, masem ya, ngerokok dulu. Berarti makanan enak, seenak apapun yang dihidangkan, belum memuaskan dia. Berarti sebenarnya kalau ngelihat orang merokok, ngelihat orang minum, minuman keras, ngelihat orang kedugem, ngelihat orang-orang melakukan hal-hal yang sia-sia itu, sebenarnya masalah utamanya adalah dia tidak puas. Kalau kita puas, kita butuh yang lain nggak? Kita butuh alkohol nggak? Kita butuh narkoba? Kita butuh togel? Semalam teman-teman pada reuni kan, saya cuma nimbrung sebentar. Teman sudah di Australia nih, tinggal di Australia, sudah jadi bos di Australia, pertambangan nikel di Australia. Ngomongnya apa? Mana teman kita si Bun Bun yang galak jadi bandar togel itu? Aku galak lah kalau nak dibuka di Australia katanya. Kacau kawan ini. Berarti apa? Kedudukan, jabatan, apapun tidak akan pernah memuaskan kau. Karena pembicaraannya ya cuma pembicaraan kayak gitu, saya bilang saya permisi ya duluan. Besok mau ibadah. Ada amin. Siapa yang mau saudara panjang umur dan saudara puas? Amin. Ada amin. Mari saya undang tim pujian. Kesimpulannya. Saudara kalau mau baca tentang Raja Hizkia ini, saudara baca aja di Yesaya 38 ayat 1 sampai 6. Ada cerita tentang Hizkia ini. Kenapa Tuhan tambahkan usianya 15 tahun lagi? Saya percaya orang yang bergaul erat dengan Allah, yang berbicara melekat dengan Allah,
Dia bukan hanya menerima perlindungan, dia bukan hanya menerima jawaban doa, dia juga akan menerima umur panjang serta keselamatan. Dan saya percaya satu hal, kita hanya bisa mengenal Bapa di sorga kalau kita mengenal Yesus. Bukankah Yesus pernah berkata, Bapa dan aku satu. Pujian yang akan kita nyanyikan ini pujian yang Tuhan berikan bagi kita sebagai jemaat di awal-awal pandemi tahun 2020 kemarin. Mari kita nyanyikan, karena ini diambil dari Mazmur 91 tadi. Dan kita akan memuji Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percayai. Dengan kepak sayapmu Kau melindungi aku, kesetiaanmu perisai hidupku. Sekali lagi katakan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percayai. Dengan kepak sayapmu Kau melindungi aku, kesetiaanmu perisai hidupku. Ku tak akan gentar lagi. Katakan sama Tuhan, tentang apapun juga. Kutuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Tuhan. Penuhi hatiku Tuhan, penuhi hatiku sekarang. Yes Lord, dengan janjimu Bapa, dan perlihatkan keselamatan yang datang darimu. Saudara yang ingin menyembah Tuhan lebih lagi, mari saya undang bangkit berdiri. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang dapat ku percayai. Yes Lord, dengan kepak sayapmu Kau melindungi aku, kesetiaanmu perisai hidupku. Ku tak akan gentar lagi. Tentang apapun juga, kutuk penyakit dan ketakutan telah dikalahkan Yesus. Penuhi hatiku sekarang dengan janjimu. Yes Lord, dan perlihatkan keselamatan yang datang darimu. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, aku tak akan goyah, sebab Kau besertaku.
Tuhan, Kau angkat kegentaran umat-Mu Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan. Apapun Kami nggak akan takut lagi Tuhan akan apapun juga di hidup ini Tuhan. Untuk penyakit Setiap kutuk dan setiap sakit penyakit telah sudah dikalahkan Tuhan di atas kayu salib. Penuhi kami dengan janji-Mu Tuhan. Yes, Jesus. Dengan janji-Mu. Yes, Lord. Dan perlihatkan keselamatan yang datang dari-Mu. Katakan, aku tak akan gentar. Tak akan gentar lagi tentang apapun juga. Oh Jesus, semua ketakutan kami Tuhan sudah selesai, sudah dikalahkan salib. Tidak akan gentar. Penuhi hati kami Tuhan. Dan perlihatkan keselamatan yang datang dari-Mu. Dan perlihatkan keselamatan yang datang dari-Mu. Dan perlihatkan keselamatan yang datang dari-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Bapa, setiap kutuk sakit penyakit pandemi COVID-19 ini sudah selesai di atas kayu salib. Yes. Ajar kami umat-Mu untuk tidak gentar, walaupun kami harus terus berhikmat Amin. menjalani kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah. Tapi kami percaya sebagai orang-orang yang sudah ditebus di atas kayu salib, setiap kutuk sakit penyakit, Amin. kelemahan, ketidakmampuan kami, semuanya sudah diselesaikan Tuhan. Amin. Aku percaya Tuhan pagi hari ini Kau isi hati kami dengan janji-janji firman-Mu, biar kami hidup seturut dengan kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, kalau hari-hari ini ada dari saudara-saudariku yang sedang menanti-nantikan jawaban daripada-Mu Tuhan, firman-Mu mengatakan Kau akan menjawab doa mereka. Kau akan menunjukkan keselamatan yang daripada-Mu. Kau akan menunjukkan jalan keluar bagi mereka. Kau akan menunjukkan ya Tuhan hal apa yang harus mereka kerjakan. Tuhan, ini bagian yang harus terus kami imani ya Tuhan sebagai orang percaya. Di dalam kesesakan sekalipun Kau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan apa yang seharusnya hamba sampaikan. Lanjutkan ya Tuhan, lanjutkan Roh Kudus. Bawa terus ke dalam pengenalan akan Kau. Bawa terus jemaat ini melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang sungguh-sungguh percaya bahwa firman ini akan memberkati sepanjang perjalanan hidup-Mu, dari sekarang sampai Maranatha. Sama-sama saya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Salam. Shalom. Firman Tuhan yang luar biasa sekali, membangkitkan kerinduan hati kita ya untuk melekat kepada Tuhan. Saya sangat-sangat bersyukur pada bulan-bulan ini Pastor Jeffrey membawa kita untuk belajar dan merasakan kasih Tuhan, mengisi bensin kita ya, supaya selama 1 minggu kita nggak kehabisan tenaga gitu loh. Kadang-kadang saya pribadi ya, kalau udah di hari Jumat tuh kadang-kadang memang kayak udah, aduh kapan lagi nih gitu, kapan lagi beribadah gitu. Ini kalau lebih lama lagi saya nggak beribadah, kayak saya bakalan jatuh gitu loh. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu memang mengetahui segala kelemahan-kelemahan kita gitu loh. Jadi dia tuh tahu kalau kita tuh terbatas dan kita tuh memang butuh untuk dicas ulang gitu loh. Bapak Ibu, sebelum kita memberi, mari kita berdoa dulu. Bapak kami mau berterima kasih ya Tuhan, sebab pemeliharaan dan kasih setia Tuhan selalu Engkau nyatakan tanpa syarat ya Tuhan. Engkau Tuhan selalu menerima kami, Engkau selalu Tuhan hadir ketika kami merasa kami begitu rindu untuk bertemu dengan Engkau. Tetapi kerinduan-Mu ya Tuhan justru selalu lebih besar untuk kami boleh masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah hari ini. Bukan hanya kami datang menyembah dan memuji-Mu ya Tuhan. Bukan hanya kami boleh merasakan kemuliaan dan kebaikan Tuhan, tapi kami juga boleh mendengarkan ya Tuhan firman-Mu yang berkuasa, yang hidup, yang memberkati jiwa kami ya Tuhan, menyegarkan roh kami ya Tuhan, membawa kami Tuhan merasa kami sungguh-sungguh berharga sebagai anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa, setiap perkataan firman yang kami dengar, kami siapkan hati kami seperti tanah yang subur, yang gembur, agar itu bukan hanya sekali lalu lewat ya Tuhan, tapi sungguh itu berdiam, sungguh itu tertanam ya Tuhan, sungguh itu bertumbuh, bahkan berbuah ya Tuhan. Sebab kami rindu hidup kami ya Tuhan, kalau Engkau berikan panjang umur, penuh dengan kepuasan ya Tuhan, penuh dengan kelimpahan syukur, penuh dengan hal-hal yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kalau kami juga Tuhan akan membawa persembahan kami ya Tuhan, harta benda kami ya Tuhan, semua yang kami peroleh sepanjang minggu ini ya Tuhan, semua berkat yang Kau berikan ya Tuhan, masuk ke dalam rumah kami, masuk ke dalam dompet kami ya Tuhan, masuk ke dalam semua rekening kami ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur saat ini ya Bapa. Kuduskan ya Tuhan setiap berkat yang Kau bawa masuk ke dalam rumah kami ya Tuhan. Kau Allah yang memberkati semua pekerjaan dan usaha ya Tuhan. Kau yang memberkati segala kerinduan, segala kegiatan kami ya Tuhan, segala aktivitas kami. Bahkan Kau yang memberkati anak-anak kami ya Tuhan. Kau yang memberkati keluarga besar kami, orang tua kami kalau masih hidup ya Tuhan. Kau memberkati sepupu, bahkan adik-adik kakak kami ya Bapa. Kau melindungi ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kalaupun saat ini ya Tuhan ada yang memberi dengan iman, ada yang memberi dalam kesesakan ya Tuhan, meskipun banyak pengeluaran atau banyak masalah, pergumulan ya Tuhan, biarlah ya Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus, di dalam rumah-Mu ini kami mengalami satu pengalaman iman yang luar biasa ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan langsung bagaimana Engkau menyatakan janji-Mu ya Tuhan, bahwa ketika kami memberi kepadamu, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berkekurangan. Kami mau melihat, kami mau menyaksikan, kami mau menantikan, kami mau tetap bertahan dalam iman kami, karena kami percaya kami akan melihat jawabannya, kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Berkati Tuhan setiap hati yang memberi. Kalaupun kami Tuhan penuh dengan berkat, kami gampang untuk mengeluarkan ya Tuhan uang karena kami sedang berkelimpahan. Beri hati kami tetap takut dan hormat kepadamu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang mengelola keuangan kami. Berikan hikmat, berikan integritas ya Tuhan, berikan kecakapan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami bukan hanya menjadi gereja yang diberkati, kami menjadi gereja Tuhan yang memberi teladan dalam pengelolaan keuangan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberi dengan hati yang bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu silakan memberi. Tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku
dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur bertempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Baik, terima kasih. Sebelum ada pengumuman di layar, saya juga mau menginformasikan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara nanti yang terlibat di dalam pemberkatan saudara kita ya, Sensen dan Indri. Habis ibadah kita ada pertemuan sebentar aja gitu loh, sebelum kita geladi resik nanti hari Kamis gitu. Pemberkatannya dan resepsinya nanti hari Sabtu gitu loh. Itu demikian dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan. Puji Tuhan, terus dukung dan doakan perintisan kita di CBC Muara Bungo dan juga Jambi. Saya percaya Tuhan akan percayakan lebih banyak kota yang lain untuk kita bisa merintis. Janji Tuhan kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan juga untuk saudara-saudariku yang ada di rumah, yang beribadah melalui YouTube, saudara bisa mempersiapkan hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh, dan angkat kedua tangannya. Dan saya mengundang untuk jemaat yang ada di dalam ruangan ini, kita untuk berdiri dan bersiap hati untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita menjadi berkat. Sekalipun aku dalam lembah gelap, aku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Mari angkat tangan kita. Aku percaya
berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bersiaplah umat Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau tetap setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bersama-sama dengan iman kita akan berdoa, Bapa kami, seperti yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.